bagian arus atau kloaka ayam itu keluar ya, atau ada juga yang bilang itu kebolan atau biasa disebut itu prolapsus seperti ini ya. Ini ayam ini terkena prolaps. Mungkin beberapa dari Anda yang melihat video ini belum tahu apa penyebab prolaps dan bagaimana cara mengobatinya. Dan jika video ini tidak ada manfaatnya, silakan diabaikan saja ya. Karena prolaps jika tidak ditangani dengan cepat akan sangat berakibat fatal. Bisa berdampak pada kerusakan permanen saluran telur, sehingga ayam bisa berhenti berproduksi ya. Apalagi terjadi pada induk yang bagus, tentunya akan sangat merugikan dan sangat disayangkan ya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ayam terserang prolaps. Yang pertama, biasanya ayam kegemukan atau obesitas. Nah, kondisi yang terlalu gemuk secara umum perototannya lebih lemah dan cenderung bertelur lebih besar. Kemudian lemak juga yang terlalu banyak di sekitar area organ reproduksi juga akan menghambat proses bertelur ya. Yang kedua itu kandungan nutrisi pakan biasanya tidak seimbang. Apabila unsur nutrisi tidak seimbang bisa mengakibatkan berbagai masalah pada ayam seperti produksi yang tidak optimal, mudah terserang penyakit maupun gangguan produksi lainnya seperti prolaps yang terjadi pada ayam ini. Biasanya salah satu nutrisi yang dibutuhkan ayam yaitu kalsium. Kalsium dalam tubuh ayam selain berguna untuk pembentukan tulang dan berabang telur, kalsium juga berfungsi dalam perkembangan perototan. Apabila perkembangan perototan yang jelek akan berakibat pada terhambatnya proses penarikan kembali hidup yang keluar ketika yang bertelur. Kalau semakin lama dan juga panjang saluran hidup yang keluar, maka biasanya semakin besar kemungkinan dipatuk oleh ayam lainnya dan bisa menimbulkan kerusakan yang permanen. Jadi sangat perlu untuk evaluasi kandungan kalsium pada pakan. Sebagai pencegahan itu sebaiknya rutin diberikan kalsium khusus ya sebagai tambahan campuran pakan maupun langsung didonorkan ke perut ayam. Faktor penyebab lainnya bisa dari penjayaannya kurang cepat dan usia yang masih muda, tetapi tingkat kematangan organ reproduksi sudah tercapai. Itu juga bisa menjadi pemicu ayam terserang prolaps. Dalam beberapa kasus prolaps tidak dapat disembuhkan karena penanganan yang kurang tepat, tapi tidak ada salahnya ya untuk memaksimalkan proses pengobatannya agar tidak kambuh lagi. Kita langsung saja pada solusi dan cara mengobati dengan tuntas agar tidak kambuh lagi. Insya Allah cara ini bisa menyembuhkan lebih cepat dan prolapsnya tidak kambuh lagi. Sediakan kandang seperti ini untuk karantina ayam atau kandang model lain juga nggak masalah. Yang penting harus bersih. Ini penting untuk menghindari dipatuk oleh ayam lainnya yang akan mengakibatkan infeksi. Langkah kedua, berikan obat LA200 seperti ini. Ini merupakan antiinflamasi non steroid yang tepat untuk mengobati peradangan dan mengobati infeksi. Cukup 0,5 ml disuntikan di otot dan ayam. Berikan juga vitamin seperti ini dan juga kalsium. Yang ketiga, masukkan dengan hati-hati bagian kloaka ayam yang besar seperti ini. Dimasukkan ke dalam pelan-pelan, tapi harus dengan tangan yang steril atau menggunakan tepuk tangan khusus. Sampai dia berada pada posisinya. Lalu
menggunakan pengikat, biasanya saya menggunakan tali ayam seperti ini agar tidak merusak sisik dan kaki ayam ya. Ditempatkan ayam seperti ini dengan posisi seperti ini bertujuan agar keluarga ayam kembali pada posisi seharusnya. Selama proses pengobatan prolaps, sediakan air minum yang bersih yang dicampur vitamin yang tepat, yaitu vitamin B12 seperti ini, dan kalsium untuk memperkuat perototan di bagian organ reproduksi ayam. Untuk jenis pakan yang cocok di saat ayam terkena prolaps yaitu beras merah, karena beras merah itu mempunyai kadar protein yang tinggi, rendah lemak, dan juga mudah dicerna. Lalu pakan berikutnya yaitu jagung, kandungan jagung yang tinggi karbohidrat, fosfor, dan kalsium serta rendah lemak. Itu pakan yang cocok diberikan pada ayam yang sedang terkena prolaps. Biarkan ayam pada posisi seperti ini untuk mengembalikan posisi organ vitalnya pada posisi semula, dan hanya dilakukan kontrol setiap hari. Halo Sobat PS12, ini kondisi ayam setelah 2 hari proses pengobatan. Jadi di hari kedua ini kembali diberikan obat LA200 untuk memaksimalkan penyembuhan. Dan kondisi keluarga saat ini sudah bagus, hanya tinggal ada bekas-bekas luka ya, yang bekas patukan itu mungkin karena sakit jadi dipatuk sendiri. Nah, ini harus cepat disembuhkan karena untuk menghindari terjadinya infeksi yang berlanjut ya. Cukup 0,5 mili untuk pemberian obatnya. Langsung diinjek ke bagian otot dada seperti ini. Oke. Dan berikan juga vitamin serta kalsiumnya seperti pemberian 2 hari yang lalu. Langsung dimasukkan ke mulut ayam ya. Dan setelah kondisi 2 hari seperti ini keluarganya sudah di posisi yang seharusnya ya, tidak keluar lagi. Setelah diberikan obat lanjutan dengan vitamin serta kalsium, ayam ditempatkan lagi di kandang seperti ini. Tujuannya kondisi kandang seperti ini untuk mengurangi aktivitas agar mempercepat penyembuhan. Dan ini adalah LA200. Ini jenis obat antiinflamasi non steroid ya, yang bisa untuk mengobati peradangan, infeksi. LA200 ini tepat juga digunakan untuk infeksi luka setelah laga ya. Biasanya untuk ayam-ayam perang jalu, setelah laga biasanya ayam banyak terkena luka karena tusukan jalu ya. Dan ini obat sangat tepat untuk ayam setelah laga atau banyak luka. Ini untuk menghindari ayam terkena dugal ya, atau untuk mempercepat penyembuhan pengeringan lukanya. Dan obat ini bukan hanya sekedar untuk mencegah ayam terkena dugal, juga bisa mempercepat pemulihan ya setelah laga. Sekian informasi dari saya, selamat mencoba dengan cara yang sangat sederhana ini tetapi sangat efektif ya, untuk diaplikasikan pada ayam yang sedang terkena penyakit prolaps. Selamat mencoba, salam peternak cerdas dan salam PS12.